Yudhishthira, yang juga sering disebut sebagai Puntadewa, adalah tokoh utama dalam kisah epik Mahabharata. Namun, ada dua versi menarik tentang kelahirannya, yang berbeda antara versi Mahabharata dan pewayangan Jawa. Versi Mahabharata, kutukan yang membawa anugerah. Proses kelahiran Yudhishthira dalam versi Mahabharata dimulai dengan kutukan yang menimpa ayahnya, Pandu. Pandu, sang raja yang tak sengaja membunuh seorang resi bernama Kindama, dihukum dengan kutukan yang mengatakan bahwa ia akan mati jika bersenggama dengan istrinya. Dalam penyesalannya, Pandu meninggalkan tahta Hastinapura dan memutuskan untuk menjalani kehidupan bertapa untuk mengendalikan nafsu duniawinya. Istri-istri Pandu, Dewi Kunti dan Dewi Madrim, setia mengikutinya dalam pengasingannya. Suatu hari, Pandu menyatakan keinginannya untuk memiliki keturunan. Dewi Kunti, yang memiliki pengetahuan tentang mantra Aditya Hredaya, segera mengabulkan permintaan suaminya. Dengan mantra tersebut, ia memanggil Dewa Dharma, yang memberinya anugerah putra tanpa perlu persetubuhan. Putra pertama mereka dinamakan Yudhishthira atau Puntadewa, dan ia mewarisi sifat keadilan dan kebijaksanaan dari Dewa Dharma sepanjang hidupnya. Versi pewayangan Jawa, kelahiran dari uban-uban Kunti. Sementara itu, versi pewayangan Jawa menggambarkan Yudhishthira atau Puntadewa sebagai anak kandung Pandu yang lahir di istana Hastinapura. Dalam versi ini, Batara Dharma hanya membantu dalam kelahirannya dan memberikan restu. Berkat bantuan Batara Dharma, Puntadewa lahir dari ubun-ubun Kunti. Dalam kisah Jawa, Puntadewa adalah seorang manusia berdarah putih, yang menggambarkan kebaikan dan kesucian hatinya. Maknanya, Puntadewa selalu mementingkan kebenaran. Puntadewa bersama saudara-saudaranya, Werkudara, Janaka, Nakula, dan Sadewa, belajar ilmu agama, hukum, dan tata negara dari Resi Krepa. Mereka belajar bersama saudara-saudara sepupu mereka, yaitu Kurawa. Dalam hal pendidikan ini, Puntadewa menonjol sebagai murid yang paling cemerlang. Setelah pendidikan tersebut, Pandawa dan Kurawa berguru ilmu perang kepada Resi Drona. Dalam ilmu perang ini, Janaka, Arjuna adalah murid yang paling ulung, terutama dalam ilmu memanah, sementara Puntadewa atau Yudhishthira lebih mahir dalam penggunaan senjata tombak. Dua versi kelahiran Yudhishthira ini menggambarkan bagaimana mitos dan kisah epik bisa beragam dalam berbagai tradisi dan budaya. Namun, satu hal yang tetap konsisten adalah bahwa Yudhishthira atau Puntadewa dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi keadilan dan kebijaksanaan dalam seluruh perjalanannya dalam Mahabharata. Kisah legendaris Yudhishthira dan para Pandawa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari epik Mahabharata. Mereka adalah pahlawan yang dikenal karena kebaikan hati dan kebijaksanaan mereka. Namun, di balik kebaikan itu, terdapat konflik yang mendalam dengan para sepupu, Korawa, yang penuh dengan iri dan dengki. Kembali ke Hastinapura setelah kematian ayah mereka, Pandu, Yudhishthira dan keempat adiknya, yaitu Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, menemukan bahwa kota itu sekarang dipimpin oleh Dhritarashtra, kakak Pandu yang buta. Namun, kelima Pandawa dengan cepat menjadi sumber kecemburuan para Korawa, yang dipimpin oleh Duryodhana. Bisma, sesepuh dinasti Kuru, dan Widura, Perdana Menteri Hastinapura, memberikan dukungan besar kepada Yudhishthira, yang membuat Duryodhana semakin cemas. Duryodhana khawatir bahwa Yudhishthira akan dinobatkan sebagai putra mahkota dan mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Pandawa, terutama Bima yang dianggap paling kuat di antara mereka. Di tengah konflik ini, Yudhishthira memainkan peran penting sebagai penengah. Ia selalu berusaha untuk meredakan kemarahan Bima dan memilih jalur damai daripada balas dendam terhadap tindakan Korawa. Kebaikan dan kebijaksanaan Yudhishthira muncul dalam setiap tindakan dan perkataannya. Pendidikan Pandawa di bawah bimbingan Resi Krepa menjadi tonggak penting dalam perkembangan mereka. Yudhishthira, dengan kepandaiannya dalam ilmu agama, hukum, dan tata negara, menonjol sebagai murid yang paling cerdas. Resi Krepa bahkan mendukung gagasan agar tahta Hastinapura diserahkan kepada Yudhishthira, mengukuhkan posisinya sebagai calon pemimpin yang dihormati. Selanjutnya, Pandawa dan Korawa berguru ilmu perang kepada Resi Drona. Dalam bidang ini, Arjuna menonjol sebagai murid yang paling ulung, khususnya dalam ilmu memanah. Yudhishthira, sementara tidak sehebat Arjuna dalam pertempuran, tetap menunjukkan keahliannya dalam menggunakan senjata tombak. Kisah kepemimpinan Yudhishthira tidak hanya mencerminkan kebaikan dan kebijaksanaannya, tetapi juga kompleksitas hubungannya dengan Korawa yang iri.
selama perjalanan epik Mahabharata, karakter Yudhistira terus mengilhami kita dengan pesan tentang pentingnya perdamaian dan keadilan dalam menghadapi konflik. Selama Pandu hidup di hutan dan kepemimpinan sementara Hastinapura dipegang oleh kakaknya, Dhritarashtra, suasana di istana menjadi semakin tegang. Namun, saat Yudhistira, putra sulung Pandu yang juga pangeran tertua di dinasti Kuru, mencapai usia dewasa, saatnya bagi tahta itu diserahkan kepadanya. Namun, Duryodhana, sepupu Pandawa yang penuh ambisi, berusaha keras merebut tahta tersebut. Dengan bantuan Sangkuni, paman dari pihak ibu, Duryodhana merancang sebuah rencana jahat. Ia memutuskan untuk menjamu Pandawa dan ibu mereka, Kunti, di dalam sebuah gedung bernama Laksagraha, yang secara harfiah berarti rumah lilin. Gedung ini terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Malam itu tiba, dan para Korawa dengan kejam membakar gedung tersebut, berusaha untuk menghabisi Pandawa dan Kunti dalam api yang mematikan. Namun, Yudhistira yang bijaksana telah mendengar rencana pembunuhan ini melalui pamannya, Widura, adik Pandu. Berkat persiapan dan keberanian Yudhistira, kelima Pandawa dan Kunti berhasil melarikan diri dari teror yang mematikan ini. Namun, pelarian mereka tidak mudah. Pandawa dan Kunti harus menghadapi berbagai pengalaman sulit dalam perjalanan mereka. Mereka memutuskan untuk memalsukan kematian mereka dalam kebakaran dan memilih untuk tidak kembali ke Hastinapura. Sebagai pertapa, mereka memulai kehidupan yang penuh tantangan di dalam hutan. Salah satu momen paling menarik adalah saat Arjuna memenangkan sayembara yang mengubah nasib Pandawa dan membawa Draupadi ke dalam kehidupan mereka. Setelah mereka berhasil lolos dari konspirasi pembunuhan yang dirancang oleh Duryodhana dan Sangkuni, Pandawa dan ibu mereka, Kunti, melanjutkan perjalanan mereka melintasi kota Eka Cakra dan akhirnya tiba di kerajaan Pancala. Disinilah peristiwa penting dalam kisah mereka terjadi. Arjuna, yang merupakan seorang pemanah ulung dan pahlawan Pandawa, memutuskan untuk mengikuti sebuah sayembara yang diadakan di kerajaan Pancala. Dalam sayembara ini, para peserta diminta untuk memenangkan tugas yang sulit, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa seorang putri cantik bernama Draupadi. Arjuna dengan kepiawaiannya berhasil mengalahkan semua pesaingnya dan memenangkan sayembara itu. Namun, tanpa sengaja, Kunti, ibu Pandawa, memberikan perintah yang mengubah segalanya. Ia memerintahkan agar hadiah tersebut dibagi 5, sesuai dengan jumlah putranya yang saat itu tidak ia ketahui. Sebagai hasilnya, Draupadi menjadi istri kelima bagi kelima Pandawa. Dari perkawinan Draupadi dengan Yudhistira, ia melahirkan seorang putra bernama Pratiwindya. Sementara itu, istri kedua Yudhistira, Dewika, yang berasal dari suku Saipya, juga memiliki seorang putra bernama Yodaya. Namun, versi Jawa dari kisah ini memiliki nuansa yang berbeda. Menurut pewayangan Jawa, setelah Arjuna memenangkan sayembara, ia awalnya menyerahkan Draupadi kepada Puntadewa, kakak tertua dalam keluarga Pandawa. Meskipun awalnya enggan, Puntadewa setuju untuk menikahi Draupadi setelah didesak oleh ibu dan adik-adiknya. Dari perkawinan ini, lahir seorang putra bernama Pancawala. Jadi, terdapat perbedaan antara versi asli dan versi Jawa dalam hubungan Draupadi dengan Pandawa. Dalam versi asli, Draupadi menikah dengan kelima Pandawa, sementara dalam versi Jawa, ia hanya menikah dengan Yudhistira. Kisah ini menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam interpretasi dan retelling yang kaya dalam budaya dan mitologi India.